Part 9. Keberanian untuk menjadi normal. Pemuda. Tapi bagaimana? Mustahil bila seluruh umat manusia menjadi orang yang sangat baik atau semacamnya, bukan? Bagaimanapun, orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan akan selalu ada perbedaan. Hanya ada segelintir jenius di dunia ini, dan tidak semuanya berpotongan sebagai murid teladan. Jadi untuk semua pecundang itu tidak ada yang tersisa selain menjadi orang yang sangat buruk. Filsuf. Ya, ini berkaitan dengan paradoks Sokrates, bahwa tidak ada orang yang menginginkan kejahatan. Sebab bagi anak-anak yang mengalami masalah dalam perilaku, tindak kekerasan dan pencurian sekalipun merupakan perwujudan dari kebaikan. Pemuda. Tapi itu mengerikan, itu alur pemikiran yang tidak memberikan jalan keluar. Filsuf. Yang ditekankan oleh teori psikologi Adler di titik ini adalah perkataan berani menjadi normal. Pemuda. Berani menjadi normal? Filsuf. Mengapa menjadi spesial itu perlu? Barangkali karena seseorang tidak bisa menerima dirinya yang normal. Dan justru karena alasan inilah ketika kebaikan menjadi sesuatu yang nyaris sia-sia, dia membuat lompatan besar untuk menjadi sangat buruk, berada di ujung skala yang berlawanan. Tapi apakah menjadi normal bisa benar-benar seburuk itu? Apakah ini sesuatu yang inferior? Atau pada kenyataannya, bukankah semua orang itu normal? Kita perlu memikirkannya masak-masak sampai pada kesimpulan yang logis. Pemuda. Jadi apakah menurutmu aku harus menjadi normal? Filsuf. Penerimaan diri adalah langkah yang vital. Kalau kau bisa memiliki keberanian untuk menjadi normal, caramu memandang dunia ini akan berubah drastis. Pemuda. Tapi, filsuf, kau mungkin menolak kenormalan karena kau menyamakan kenormalan dengan ketidakmampuan. Menjadi normal bukan berarti menjadi tidak mampu. Seseorang tidak perlu memamerkan keunggulannya. Pemuda. Baiklah, aku mengakui risiko dari tujuan menjadi spesial. Tapi apakah seseorang benar-benar perlu membuat pilihan sadar untuk menjadi normal? Kalau aku menghabiskan waktu di dunia ini dalam cara yang begitu menjemukan, kalau aku menjalani hidup tanpa arti, tanpa meninggalkan catatan atau kenangan apapun tentang keberadaanku, apakah aku harus puas dengan bagianku? Karena manusia seperti itulah diriku. Kau pasti bercanda, aku akan meninggalkan hidup seperti itu dalam sekejap. Filsuf. Kau ingin menjadi spesial, bagaimanapun juga. Pemuda. Tidak, begini. Menerima apa yang kau sebut normal akan membuatku harus memastikan diriku yang pemalas. Ini sama saja dengan berkata, hanya ini yang bisa aku lakukan dan itu tidaklah masalah. Aku menolak menerima cara hidup yang begitu malas. Apakah menurutmu Napoleon atau Alexander Agung atau Einstein atau Martin Luther King menerima kenormalan? Dan bagaimana dengan Sokrates dan Plato? Tidak mungkin. Besar kemungkinannya mereka semua menjalani hidup sembari berjuang meraih idealisme atau sasaran yang besar dan mendorong orang lain untuk melakukan hal serupa. Tidak akan pernah ada Napoleon lain yang muncul dengan alur pemikiranmu. Kau mencoba menyingkirkan para jenius dari dunia ini. Filsuf. Jadi maksudmu seseorang membutuhkan cita-cita luhur dalam hidup? Pemuda. Itu sudah jelas. Berani menjadi normal sesungguhnya perkataan yang sangat mengerikan. Apakah Adler dan filsuf ini benar-benar memberitahuku untuk memilih jalan seperti ini? Melanjutkan hidup hanya sebagai satu kehidupan di antara sekumpulan massa yang sepenuhnya anonim dan tidak memiliki identitas. Aku bukan jenius, tentu saja. Mungkin normal adalah satu-satunya pilihan yang kumiliki. Mungkin aku hanya perlu menerima diriku yang biasa-biasa saja ini dan pasrah menjalani eksistensiku yang biasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi aku akan melawannya. Apapun yang terjadi, aku akan menentang pria ini hingga titik-titik darah penghabisan. Kami tampaknya sedang mendekati inti diskusi ini. Detak nadi pemuda itu semakin kencang dan kendati merasakan udara dingin membeku, tangannya yang mengepal mengilap karena keringat.